إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan nikmat waktu sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu. Dan terkadang ada sebagian dari saudara-saudara kita tidak menggunakan kedua nikmat tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang sering banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bukan sebagian kecil dari manusia, tapi kebanyakan manusia melalaikan kedua nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu atau kesempatan. Dan alhamdulillah ibu-ibu menggunakan waktunya di menjelang siang ini untuk thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi ini atau kita duduk di majelis ilmu ini sangat besar sekali keistimewaannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, duduk di majelis ilmu itu seperti kita duduk di taman-taman surga. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, mampirlah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, majlisud dzikr, majlis ilmu. Coba. Jadi duduknya kita ya diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmu seperti kita duduk di taman-taman surga. Dan bahkan disebutkan juga dalam sebuah hadis, ini keistimewaan kita duduk di majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Coba. Pertanyaan saya adalah, mengapa orang yang thalabul ilmi Allah mudahkan jalannya menuju ke surga? Karena dengan dia thalabul ilmi lalu dia memiliki ilmu, maka dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan dia memiliki ilmu, dia bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Dengan ilmu yang ia miliki, dia bisa membedakan mana yang subhat, mana yang tidak subhat. Coba, kalau kita tidak memiliki ilmu, apakah bisa kita membedakan itu semuanya? Tidak mungkin.
Kita bisa membedakan itu semuanya kalau kita memiliki ilmu. Maka alhamdulillah kita bersyukur masih menyempatkan diri untuk tolabul ilm. Tema kajian kita pada pagi hari ini menjelang siang yaitu ujian dan kematian. Ujian dan kematian. Di dalam kehidupan kita di dunia tidak lepas dengan yang namanya ujian. Ada nggak di antara kita yang tidak diuji? Saya kasih hadiah, hadiahnya besar. Ada nggak? Hah? Tidak ada. Kalau ada ngajung tangan, Pak. Ya, jadi kita hidup di dunia ini tidak lepas yang namanya ujian. Setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ujian merupakan salah satu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan beriman, kemudian kami tidak uji mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di balik ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Jadi tidak mungkin Allah memberikan sebuah ujian kepada kita kalau tidak ada hikmahnya. Hikmahnya yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, Allah ingin memberikan pahala yang besar kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idamal jaza ma'a idamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita ingin diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pastinya Allah menguji kita dengan ujian yang berat, yang besar juga. Cuma pertanyaannya, mau enggak kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat? Dan kecenderungan manusia itu, mohon maaf, maunya itu kalau diuji yang ringan, ya, yang tidak berat. Maunya kan begitu. Coba ibu lihat para nabi. Para nabi itu ujiannya berat-berat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat itu ujian yang dialami oleh para nabi. Kita lihat Nabi Ibrahim coba. Kita nggak usah lagi mengkaji bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ujiannya berat. Diuji oleh ayahnya yang kafir, diuji oleh raja yang zalim, diuji oleh anaknya. Coba, Allah menguji dia dengan anaknya. Anaknya disuruh disembelih. Coba. Diuji lagi untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di mana? Di Mekah yang pada saat itu belum ada sama sekali, ya, rumah tanah gersang. Coba. Jadi ujiannya berat. Kenapa Allah menguji Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya dengan ujian yang berat? Karena Allah ingin memberikan pahala yang besar. Tapi ibu nggak usah khawatir lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak mungkin menguji kita di luar batas
menurunkan kita. Dan terkadang kita kalau diuji maunya yang ringan-ringan aja. Disesuaikan Bu dengan kemampuan kita. Enggak usah khawatir. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Allah cinta dan sayang kepada kita. Terkadang ada sebagian dari kita, mohon maaf, ketika diuji oleh Allah, jadi menganggap seolah-olah Allah tidak cinta dan sayang kepada kita. Benar kan? Kita kadang, ya Allah, kenapa engkau uji saya sih ya Allah? Kenapa kok enggak orang yang lain aja diuji? Kenapa harus saya? Apa karena engkau enggak suka sama saya ya Allah? Karena gitu. Jangan. Jadi artinya kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah cinta dan sayang kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila dia mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Barang siapa yang ridha, menerima ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah pun akan ridha, senang. Yang sulit itu kan ketika diuji itu, yang sulit adalah menerimanya. Yang sulit kan menerimanya Bu, ya kan? Dan ini enggak mudah. Apalagi misalnya kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebuah penyakit yang berat. Dan terkadang kita enggak mau menerimanya, enggak ridho, jangan. Jadi kalau kita ridho menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka pun Allah ridho, Allah suka, Allah cinta. Wa man sakhita falahu as-sukhtu. Barang siapa yang tidak suka dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pun tidak suka. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama adalah ujian berupa harta. Setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ini bentuk-bentuk ujian yang biasa Allah berikan kepada kita. Yang sebelumnya mungkin hartanya banyak, lalu berkurang, dan bahkan habis. Dan kita tidak usah kaget, Ibu, kalau Allah itu menguji kita dengan hartanya. Karena pada hakikatnya, harta itu adalah ujian. Coba dibuka dalilnya di surat At-Taghabun ayat ke-15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adhim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji di antara kita dengan hartanya, tentunya ada tujuannya. Jadi sekali lagi saya ulangin, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji di antara kita dengan hartanya, pasti ada tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah ingin melihat siapa dari kita yang bersyukur dan siapa dari kita yang kufur. Jadi terkadang ada di antara kita, mohon maaf, ketika diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, cenderung kurang bersyukur. Cenderung apa? Kufur, tidak mensyukuri. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang tidak tahu Nabi Sulaiman alaihissalam?
diberikan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Shad ayat ke-35, kekuasaannya dan kekayaannya tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Coba. Artinya apa? Tidak ada orang yang kaya seperti Nabi Sulaiman. Coba. Artinya Nabi Sulaiman ini apa? Manusia yang luar biasa kekayaannya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Shad ayat ke-35, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Dan doanya oleh Allah dikabulkan. Kendaraannya kendaraannya Nabi Sulaiman itu bukan Pajero, bukan Fortuner, bukan BMW, bukan Mercy, bukan. Tapi kendaraannya yang dipakai oleh Nabi Sulaiman kemana-mana itu kendaraannya angin. Angin. Dalilnya mana Ustaz? Kendaraannya Nabi Sulaiman itu angin. Di surat Shad ayat ke-36. Allah berfirman, "Fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Angin, saya mau ke Masjid Al-Husna. Itu kendaraannya Nabi Sulaiman. Angin, saya mau ke sana langsung. Tidak ada macet-macet. Tadi saya ke sini, padahal rumah saya dekat, Bu. Di depan Kemang Pratama. Saya tinggalnya di Rawalumbu. Kata istri, sebaiknya berangkat jam 8:30. Khawatir macet di Kalimalangnya. Nyampe ke sini jam 9:30 saya. Coba, kendaraannya Nabi Sulaiman apa? Angin. Tapi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya, Nabi Sulaiman tetap bahwa yang dimilikinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 40. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan itu semuanya, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia yang aku miliki ini dari Allah. Dia ngakuin dulu, Bu, bahwa yang dimiliki dari Allah. Tidak seperti Qarun. Qarun itu ketika memiliki kekayaan, ya, dia tidak mengatakan ini dari Allah, tapi ini karena kehebatanku, karena kepintaranku, karena ilmuku. Tapi Nabi Sulaiman dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Saya punya teman, bagaimana dia berjuang ingin memiliki mobil, Bu. Tapi ketika dia memiliki mobil, di belakangnya ditulis hadza min fadli rabbi. Saya tanya, kenapa antum di mobilnya ditulis hadza min fadli rabbi? Ya ini kan pemberian dari Allah. Coba, ngakuin dia. Tapi lanjutan ayatnya coba, yang menarik di surat An-Naml ayat 40, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, liyabluwani ashkur am akfur. Allah memberikan ini semuanya kepadaku untuk mengujiku
apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau aku termasuk hamba yang kufur? Coba Bu. Jadi menganggap bahwa harta kekayaan yang dimilikinya adalah ujian. Tapi faktanya Nabi Sulaiman termasuk hamba yang bersyukur. Karena dia termasuk hamba yang bersyukur, makanya kekuasaannya dan kekayaannya tetap abadi, tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Dan Allah janjikan sendiri di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Coba. Kemudian bagaimana caranya agar kita dikatakan bersyukur? Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, maka kita harus bersyukur. Harus bersyukur dan menerima. Ya, dengan insyaallah dengan kita bersyukur, Allah akan tambahkan harta kita. Yang pertama adalah kita dapat dikatakan bersyukur, mengakui bahwa nikmat yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Sulaiman, dia bersyukur. Yang kedua adalah mengucapkan alhamdulillah. Memuji Allah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga adalah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada bentuk syukur ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memiliki harta, ya jangan kita simpan ya, tapi kita keluarkan. Keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dari kita dengan hartanya adalah Allah ingin melihat siapa dari kita yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Ya, Allah ingin melihat siapa dari kita yang sabar ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Jadi kalau ada di antara kita yang hartanya sampai saat ini stabil, tidak berkurang, tidak habis, bersyukur kepada Allah. Dan terkadang ada di antara kita, mohon maaf, dan terkadang ada di antara kita diuji dengan kekurangan harta. Benar kan? Dan kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, enggak usah kaget. Karena ini ujian yang pasti. Kita tidak bisa menghindar ya dengan ujian kekurangan harta. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan kekurangan harta, dengan kematian, dengan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Coba diperhatikan. Di akhir ayat ini Allah tutup dengan firman-Nya wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar enggak? Ketika ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Dan ini kecenderungan, mohon maaf,
Banyak di antara kita, mohon maaf, ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, cenderung tidak sabar. Ngeluh. Protes. Iya. Ada seorang ibu datang ke saya. Pak Ustadz katanya, dosa enggak saya? Kenapa Bu? Kok tiba-tiba ngomongin dosa? Suami saya kan bulan depan pensiun nih Pak Ustadz. Otomatis kan gajinya berkurang. Sedangkan saya kan tiap bulan kan dapat lumayan tuh dari suami saya katanya. Lalu saya tidak terima suami saya pensiun. Saya malah nyuruh dia kerja lagi gitu. Ya, saya bilang, ya ibu harus menerimanya. Kenapa? Ya karena mungkin sudah masuk waktunya dia pensiun. Dan tidak mungkin gitu kan, mohon maaf, harta kita stabil selamanya. Ada kalanya harta kita ini kurang. Dan bahkan harta kini ini habis. Ya tapi kan nanti uang belanja saya kan berkurang. Nah, ini ibu harus bersyukur di situ. Harus sabar. Harus sabar. Kalau ibu masih hartanya berkurang, itu masih bersyukur. Dan terkadang ada orang, mohon maaf Bu, ketika diuji oleh Allah dengan hartanya bukan lagi berkurang, habis. Saya aktivitas sehari-hari saya di perumahan elit di Cibubur. Jadi kalau ibu tahu di Cibubur itu ada perumahan elit di Citra Grand ya, punyanya perumahan Ciputra. Itu perumahan elit Bu. Setelah Kotwis, kota wisata. Ada seorang jamaah. Dulunya saya ketika di 2013 saya kenal jamaah ini luar biasa kekayaannya Bu. Kekayaannya luar biasa. Saya tahu. Mobilnya aja 7. Rumahnya ada 12 kamar Bu. Luar biasa kayanya. Tapi sekarang mohon maaf Bu, ke masjid aja jalan kaki. Saya tanya, Pak, kok jalan kaki Pak? Enggak punya motor, habis semuanya. Ini Pak Ustadz, saya enggak tahu. Ini rumah yang saya tempatin, itu isinya habis Pak Ustadz. Ini tinggal pembeli aja. Kalau ini dijual habis buat bayar hutang Pak Ustadz. Coba, yang dulunya terkenal kayanya, sekarang habis Pak Ustadz, enggak punya harta. Saya ini makan sehari-hari itu dikasih sama anak Pak Ustaz. Kalau anak enggak bantu, saya enggak tahu Ustaz, bisa makan atau tidak. Coba. Allah menguji saya luar biasa Pak Ustaz. Bukan lagi harta saya berkurang, habis. Tapi saya bilang, Bapak sabar enggak ketika diuji oleh Allah dengan hartanya? Ya, lihat sendirilah Pak Ustaz gimana saya kalau bicara. Nah, Bapak agak sedikit emosi. Berarti kurang sabar. Karena ketika dia berbicara dengan saya kan keras kan. Lihatlah sendiri Pak Ustaz. Sabar. Kalau Bapak diuji oleh Allah dengan hartanya yang habis, sabar. Karena Rasulullah SAW bersabda, ajaba li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang yang beriman. In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Jika ditimpa kesusahan, kekurangan hartanya habis, dia sabar, fakana khairan lahu. Maka baginya adalah kebaikan. Bapak ketika diuji oleh Allah, Bapak sabar, hartanya habis, Bapak sabar, akan diberi kebaikan oleh Allah. Dia bertanya, kebaikan apa Pak Ustadz yang kira-kira yang saya dapatkan dari Allah ketika saya sabar?
Yang pertama, saya katakan kepada beliau, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak akan mendapatkan pahala tanpa batas. Coba. Jadi orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ibu lebih senang mana? Pahalanya dibatasi atau tidak dibatasi? Lebih senang mana? Lebih senang pahalanya tidak dibatasi. Kalau kita misalnya sholat berjamaah di masjid, pahalanya berapa? 27. Dalam riwayat yang lain berapa? 25. Dibatasin pahalanya. Ketika kita baca Al-Quran, pahalanya berapa? 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau sabar, pahalanya enggak dibatasin. Enak enggak jadi orang yang sabar? Enak. Ibu sabar enggak? Hah? Ibu sabar enggak? Ya, kelihatannya sih mukanya sabar-sabar. Tapi enggak tahu ya. Enggak tahu kalau di rumah. Ya. Kalau ketemu orang senyum-senyum enggak tahu di rumah ya. Ya. Masya Allah. Jadi orang yang sabar itu susah. Tidak mudah. Tidak mudah. Saya ada jamaah di masjid. Masya Allah. Beliau ini saya katakan orang yang paling sabar di masjid. Karena kalau bicara itu senyum. Selalu kalau ada perbedaan pendapat itu selalu diawali dengan apa? Minta maaf, sabar. Sampai saya bilang ke istri saya, bapak itu, si Fulan kata saya, itu orang yang paling sabar di masjid. Oh masa sih kata istri saya? Iya. Iya sih, orangnya memang murah senyum. Nah, pernah bapak ini punya cucu. Karena dia dekat dengan saya bilang, Pak, boleh nggak besok saya mau ke rumahnya bapak, pingin jenguk, lihat cucu bapak. Oh silakan Ustadz. Tapi nggak ada saya Pak Ustadz. Saya dan istri saya ke Jakarta. Tapi nggak apa-apa deh Ustadz ke rumah. Di rumah ada kedua anak saya dan ada menantu saya. Oh baik Pak. Datang aja Ustadz ke rumah. Saya datang ke rumahnya. Ngobrol lah dengan kedua anaknya dan menantunya. Nah, pas saya mau pulang, saya bilang kepada anaknya dan menantunya, kalian ini bersyukur punya bapak yang sabarnya luar biasa. Pada kaget Bu. Apa Pak Ustadz, bapak saya sabar? Enggak, ngomel-ngomel terus Pak Ustadz. Oh di sini saya bisa mengambil kesimpulan. Kalau kita ini ya, bisa dikatakan kita sabar atau tidaknya, nah, kita coba cek, tanya ke suami kita, tanya ke anak-anak kita. Enggak apa-apa. Ibu bilang aja, ayah, papa, papi, jawab ya dengan jujur. Tidak usah takut sama mami. Ya gimana, Mah? Mami sabar gak sih? Iya kan, gitu Bu. Enggak apa-apa. Makanya yang mengetahui kita sabar dan tidaknya siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Ya suami kita dan anak-anak kita. Itu yang harus kita tanya. Jadi begitu. Ya, harus tanya. Saya sering nanya ke istri saya sabar enggak? Ya, belum sabar. Pas di jalan, saya tanya lagi, saya sabar enggak? Itu baru ngelakson apa? Enggak sabar berarti. Berat Bu jadi orang yang sabar. Karena apa? Karena ganjaran pahalanya itu tanpa batas. Yang kedua adalah,
Kalau kita sabar ketika kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, maka Allah akan bersama dengan kita secara khusus. Itulah yang kita sebut dengan ma'iyyatul khassah, kebersamaan Allah secara khusus kepada orang-orang yang sabar. Coba, kalau Allah sudah bersama dengan orang yang sabar, kira-kira Allah menolong kita enggak? Pasti Allah menolong kita karena Allah bersama dengan kita. Makanya kalau kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, tidak usah takut, kuncinya sabar. Pasti Allah akan menolong kita. Harta kita yang berkurang, harta kita yang habis akan kembali. Seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu tidak hanya diuji oleh Allah dengan penyakit saja, Bu. Nabi Ayyub juga diuji oleh Allah dengan hartanya. Hartanya habis. Karena dia sabar, hartanya dikembalikan lagi. Coba. Tapi ingat, sabar itu tidak mudah. Kemudian yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dari kita dengan hartanya, Allah ingin melihat siapa dari kita yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, Allah pasti akan mengujinya, Bu. Taat tidak? Kalau Allah perintahkan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, taat enggak dia? Kalau disuruh membayar zakat, disuruh bersedekah, taat enggak? Dan mohon maaf, kecenderungan manusia ketika diberikan kelebihan harta oleh Allah, kecenderungannya apa, Bu? Bakhil dan pelit. Ini hati-hati. Wah, saya nyari harta susah-susah, ngumpulin harta susah-susah, masa wah dikeluarkan tuh, apalagi itu ibu-ibu itu tuh sering minta sumbangan tuh untuk masjid. Jangan, Bu, jangan pelit kita, jangan seperti Qarun itu ketika diberikan kelebihan harta kekayaan oleh Allah, dia pelit nggak? Pelit, bakhil. Nggak boleh pelit. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita di dalam sebuah sabdanya. Sabdanya ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ittaqus suhha. Berhati-hatilah kalian dengan bakhil, dengan pelit. Fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Karena pelit, karena bakhil itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Coba ibu lihat Qarun, karena pelit, bakhil, oleh Allah dibinasakan dia. Ya, hartanya habis, ditenggelamkan oleh Allah. Tidak tersisa sedikit pun. Makanya kalau ada orang yang menemukan emas, ya, di bumi, dia menganggapnya itu harta karun. Maka kalau ada di antara kita yang memiliki kelebihan harta, keluarkan di jalan Allah, sedekahkan. Tidak usah takut harta kita habis, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam surat Saba ayat ke-39. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin.
Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini janji Allah, Bu, kepada orang yang rajin bersedekah. Gak usah takut. Sedekahkan itu akan diganti oleh Allah. Dan bahkan ditegaskan juga dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Coba. Jadi nggak usah takut. Malah harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan, wah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang lebih menarik adalah harta yang kita jariahkan, yang kita sedekahkan itu akan menjadi penolong kita nanti. Baik ketika kita masih hidup ataupun ketika kita meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluh." Apabila manusia meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kita punya kelebihan harta, bangun masjid, bangun pesantren, membuat sumur, membuat jalan. Harta kita belikan mushaf, lalu kita bagi-bagikan kepada penghafal Al-Quran. Ya kan begitu? Coba, luar biasa. Ada salah satu jamaah, ibu mungkin kalau ibu tahu ke Jalan Kalimalang itu yang dekat Grand Wisata di daerah Tambun, itu di Jalan Kalimalang itu ada masjid. Masjidnya itu posisinya di belakang pom bensin. Sudah ada yang tahu? Nama masjidnya Masjid Nur Setiasi. Itu sangat megah sekali, mewah sekali. Saya kebetulan ngisi di sana juga. Saya ngobrol dengan pemilik masjid itu. Saya tanya, Pak Haji, Pak Haji bangun masjid ini menghabiskan berapa M? Kok megah banget? Kok mewah banget? Ini masjid saya bangun, Ustaz, ya kira-kira habis 50 M. 50 M, Ustaz. Dan nama masjidnya saya kasih Nur Setiasih. Itu nama ibu saya, Pak Ustaz. Saya sukses ini karena beliau, Ustaz. Beliau yang luar biasa. Coba, saya nggak kebayang ganjaran pahalanya, Bu. Dan masjidnya makmur, Bu. Karena ustadz-ustadz yang didatangkan ke sana ini ustadz-ustadz yang terkenal semua. Dan masjidnya nih, operasional masjidnya dari beliau pribadi. Karena orang kaya, Bu. Pom bensinnya di mana-mana, usahanya di mana-mana. Jadi DKM-nya itu paling enak. Pak Haji, kami mengadakan tablik akbar. Siap, nanti didukung, berapa biayanya nanti saya ngomong. Coba. Itu luar biasa, Bu. Coba. Dan beliau juga bilang, Pak Ustadz, di samping masjid itu ada tanah berapa hektar lagi, rencananya saya akan beli. Dan saya akan bangun pesantren, saya akan gratiskan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nama pesantrennya saya kasih nama istri saya yang sudah meninggal dunia. Coba, Bu, luar biasa. Punya harta, tapi dikeluarkan di jalan Allah. Coba. Jadi begitu, makanya apa? Rezekinya itu terus mengalir, nggak berkurang. Coba. Karena beliau ini percaya dengan janji Allah dalam surat Az-Zumar ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Harta yang kalian sedekahkan itu akan diganti oleh Allah.
Kenapa? Wa huwa khairur razikin. Karena dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan kita ini kadang mohon maaf Bu, terlalu takut kita akan rezeki, benar gak? Kita terlalu takut. Ingat, nanti kalau saya menyedekahkan harta saya takut nanti miskin, fakir. Itu berarti kita dibisikin oleh setan. Karena setan itu, kata Allah apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan manusia itu, fakir kamu, miskin kamu. Ya udah gak usah sedekah, nanti kamu fakir. Itu setan, kerjaannya setan begitu. Gak usah takut. Karena apa? Karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau rezeki kita berkurang atau habis, Allah sudah kasih jalan keluarnya. Allah sudah kasih jalan solusinya. Solusinya Allah firmankan di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua paling akhir dan surat At-Tolak ayat yang ketiga paling awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar. Yang sulit akan Allah mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki tanpa disangka-sangka. Coba. Sudah Allah kasih tuh. Kalau kalian diuji dengan kekurangan rezeki olehku kata Allah, atau kalian hartanya habis, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Tinggal kalian bertakwa kepadaku, aku akan kasih kata Allah. Ini bentuk ujian yang pertama, yaitu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan harta. Jadi harta itu adalah ujian. Yang kedua adalah bentuk ujian yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah ujian berupa anak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 5 tipikal anak. Enggak tahu anaknya ibu masuk ke tipikal yang mana. Ibu sendiri yang mencocokkan. Yang pertama, anak di dalam Al-Quran disebutkan qurrata a'yun, penyejuk hati. Ini impian, idaman dari setiap orang tua, ingin memiliki anak yang qurrata a'yun. Habis sholat kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Senang enggak Bu kalau punya anak qurrata a'yun? Senang, Masya Allah. Hati kita senang. Kemudian yang kedua, anak itu disebutkan dalam Al-Quran perhiasan dunia atau zinatul hayatud dunia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang ketiga, anak dalam Al-Quran tafakhur, kebanggaan orang tua. Ya pastinya setiap orang tua pasti membanggakan siapa? Anaknya. Enggak mungkin lah anak enggak dibanggakan, ya kan? Anaknya nakal pun dibanggakan. Ya kan? Enggak mungkin ada orang tua yang tidak bangga dengan anaknya, ya kan? Bangga. Pasti itu manusiawi. Saya nangis ketika istri saya ngasih tahu, ayah, anak kita sudah Iqra 5.
Nangis saya. Padahal usianya 5 tahun, Bu, sudah Iqra 5. Oh, gitu. Senang, Bu. Kebanggaan. Karena istri saya yang selalu bersama anak. Kalau saya kan sibuk di luar. Jarang di rumah. Abang Toyib? Enggak, Bu. Masya Allah, ibu tahu aja Bang Toyib. Masya Allah. Enggak apa-apa, Bu, biar enggak ngantuk ya. Enggak ngantuk. Tapi saya seneng loh, enggak ada yang ngantuk loh. Beda, karena apa, AC-nya terlalu dingin ya. Kedinginan ya, Masya Allah. Kalau di masjid sono itu banyak yang tidur, Bu. Di sini enggak ada yang tidur, hebat loh. Saya seneng sih di sini, Bu. Alhamdulillah. Dan enaknya lagi apa? Enggak ada yang nyender. Sedikit maksudnya. Ibu tahulah maksud saya apa ngomong kayak gitu. Iya, Bu. Kalau di masjid sono, waduh, nyender semua. Maklumi kami Pak Ustaz sudah tua-tua. Iya, Bu. Saya doakan yang nyender rezekinya banyak. Yang tidak nyender lebih banyak lagi. Bercanda, Bu, ya, bercanda. Ibu jangan dimasukin ke hati ya. Jadi anak itu tafakhur, kebanggaan orang tua. Setiap kita pasti bangga punya anak, benar enggak? Nah, itu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Silakan Ibu buka surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian serta berlomba dalam kekayaan dan anak dan keturunan. Jadi anak itu tafakhur, kebanggaan. Kemudian tipikal anak yang keempat dalam Al-Quran, anak ada kalanya jadi musuh. Oh, bisa Pak Ustaz? Bisa. Kalau dia tidak taat terhadap Allah dan tidak taat kepada kedua, bisa jadi musuh dia. Difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Dan yang kelima, tipikal anak yang kelima adalah ujian. Difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah ujian. Jadi kita tidak usah kaget kalau kita diuji oleh Allah dengan anak kita. Kenapa? Karena anak itu adalah ujian. Nabi saja itu diuji oleh Allah dengan anaknya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya taat enggak? Enggak, ujian. Padahal Nabi Nuh ini seorang nabi. Coba. Kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya, apa sikap yang baik yang harus kita lakukan ketika ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan anaknya? Jadi ini kita harus punya sikap, tapi sikap kita harus baik ketika ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan anaknya. Yang pertama adalah sabar dan lapang dada. Kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya, sabar. Jangan emosi. Apalagi mohon maaf sampai mengutuk, bahkan mendoakan keburukan untuk anak.
Ini bahaya. Kadang ada di antara kita, mohon maaf, anaknya bandel, nakal. Dia kesel, marah. Celaka kamu. Ini jangan main-main, Bu. Makanya apa? Ketika di antara kita diuji oleh Allah dengan anak, maka harus sabar. Sikap yang baik itu harus sabar. Saya punya tetangga di rumah dan ini terbukti, Bu. Ini terbukti. Nanti saya katakan dengan hadis. Anaknya bandel. Anaknya bandel banget. Anaknya mau pergi, orang ibunya bilang begini, "Nak, jangan pergi. Sholat duhur dulu, nanti perginya habis sholat duhur aja." Enggak mau. Tetap dia ngotot, ngambil kontak motor, dia berangkat. Ketika dia mau berangkat, ibunya bilang, "Nak, tabrakan kamu." Benar, Bu. 1 jam setelah itu, ibunya dapat informasi anaknya meninggal tabrakan, meninggal di tempat langsung. Makanya apa? Sabar. Kadang ada orang tua, mohon maaf, ketika anaknya bandel, ketika anaknya nakal, kecenderungan kan gak sabar, benar gak? Hati-hati ucapan, Bu, apalagi orang tua ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang tidak pernah Allah tolak dan tidak diragukan lagi kemustajabannya. Yang pertama adalah dakwatul matlum, doanya orang yang terdolimi. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita mendolimi orang. Khawatir orang yang kita dolimi, nanti dia ngangkat kedua tangannya, mendoakan kejelekan kepada kita. Kata Rasulullah, enggak ada pembatas antara doanya dengan Allah. Dan ini terbukti. Saya punya teman, dulu waktu kuliah, dia ngekos dengan temannya. Tapi temannya selalu didolimi. Akhirnya temannya ini pindah kos-kosan. Sudah lulus dari kuliah, orang yang mendolimi ini menikah berkeluarga. Pernikahannya sudah berjalan 7 tahun, belum dikaruniai anak. Lalu dia curhat ke saya sudah menikah, sudah 7 tahun, sampai sekarang belum dikasih anak. Saya bilang sabar, ada waktunya, insya Allah. Saya juga menikah lama kok, saya menikah 5 tahun baru dikasih anak oleh Allah. Oh gitu. Tapi ente itu ketika cek ke dokter, gimana? Oh bagus, gak ada masalah. Yang kedua saya sampaikan, ente pernah dolimi orang gak? Pernah dulu waktu kuliah katanya. Di sekarang orang yang pernah ente dolimi, ente pernah minta maaf nggak? Enggak. Orangnya di mana? Masih di Jakarta sih. Samperin, datangin, ditanya. Mohon maaf akhi, ana dulu pernah mendolimi antum begini-begini, gitu kan. Saya mau bertanya, jawab ya dengan jujur ya. Antum pernah doain saya kejelekan nggak? Pernah. Apa doanya? Nanti kalau kamu menikah nggak lama akan memiliki keturunan. Tolong akhi, maafin aku akhi. Saya pingin memiliki keturunan anak. Ya sudah, karena kamu minta maaf, saya maafin. Enggak lama setelah itu istrinya hamil. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Hati-hati, Bu. Jadi kalau ibu pernah mendolimi saudaranya, minta maaf. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan ada hubungannya dengan manusia ini yang sulit. Berbeda dengan dosa yang kita lakukan ada hubungannya dengan Allah. Tinggal kita bertaubat, memenuhi 3 syarat, kita berhenti melakukan dosa, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, Allah akan terima.
tobat kita. Tapi kalau ada hubungan dosa yang kita lakukan, ada hubungannya dengan manusia, syaratnya ada 4. 3 seperti syarat kita melakukan dosa kepada Allah, syarat satunya kita harus mendapatkan maaf dari orang yang kita dolimi itu. Hati-hati berucap, berbuat, jangan sampai saudaranya terdolimi. Yang kedua adalah dakwatul musafir, doa yang selalu diijabah oleh Allah dan tidak diragukan lagi kemustajabannya adalah doa orang yang bepergian. Makanya kalau kita bepergian jangan tidur terus di mobil. Saya paling gak suka kalau bepergian itu sama orang dari awal berangkat tidur. Bangun-bangun ketika sudah sampai, alhamdulillah katanya. Jadi begitu, Bu. Saya kalau pulang kampung ke Jawa Timur, di Surabaya, alhamdulillah istri saya juga ikut capek karena dia nggak tidur nemenin saya. Saya nyetir, dia yang ngobrol. Manfaatin baca Quran, berdoa. Doanya orang yang safar itu mustajab. Kemudian yang ketiga adalah doa yang tidak mungkin ditolak, pasti mustajab adalah wa da'watul walid ala waladihi, doa kedua orang tuanya untuk anaknya. Coba, Bu. Makanya apa? Ketika ada di antara kita yang diuji oleh anaknya, sabar. Jangan doakan anaknya kejelekan, tapi doakan anaknya kebaikan. Ya Allah, berilah hidayah anak saya, ya Allah. Mudah-mudahan dia berbakti kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Doain. Apalagi doanya seorang ibu mustajab, lebih mustajab daripada doa seorang ayah. Mengapa doanya ibu lebih mustajab? Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man abarrun nas? Siapa manusia yang paling aku hormatin? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Berapa kali, Bu? 3 kali. Baru disebutkan thumma abaka, lalu bapakmu. Coba. Artinya kedudukan ibu itu di sisi Allah sangatlah tinggi. Ibu, karena ibu yang mengandung 9 bulan, ibu yang menyusuin, ya, ibu yang apalagi yang mengasuh. Makanya peran ibu itu kepada anak itu luar biasa, Bu. Makanya ibu itu ya haruslah bagaimana anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Makanya sampai ulama itu mengatakan apa? Tarbiyatul ula lil aulad al-um. Pendidikan pertama bagi anak itu adalah seorang ibu. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama yang sukses itu karena peran ibunya. Imam Syafi'i, peran ibunya. Makanya dia bisa jadi ulama. Imam Ahmad karena ibunya. Makanya ketika istri saya hamil, saya bilang, kamu resign dari pekerjaanmu. Awalnya dia kerja jadi PNS di Rumah Sakit Harapan Kita, jantung. Tapi ini kan pekerjaan mulia, enggak. Saya enggak mau anak kita titipkan ke pembantu. Saya inginnya kamu yang lebih banyak waktunya dengan anak. Baiklah, saya taat kepada suami. Saya resign. Jadi itu, Bu. Jadi peran ibu itu sangatlah besar terhadap anaknya. Makanya apa? Ya, ibu ini waktunya harus gunakan sebaik mungkin dengan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah
Sikap yang baik, apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji dengan anak kita? Ya, kita harus mengevaluasi diri atau introspeksi di diri. Jangan-jangan ada perbuatan yang kita lakukan yang menyebabkan anak kita tidak taat dan durhaka kepada kita. Jadi kita nggak bisa, Bu, anak nakal, anak tidak berbakti kepada kita, langsung kita menyimpulkan anak kita yang salah. Enggak. Orang tua harus introspeksi diri. Mungkin ada perkataan dari orang tuanya yang kasar yang menyebabkan anak tersinggung. Mungkin karena ketika kita menjadi orang tua, mohon maaf, egois, tidak pernah meminta pendapat kepada anak. Anak tidak diberikan apa? Peluang untuk berpendapat. Ini juga berbahaya. Makanya apa? Orang tua itu harus komunikatif kepada anak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah dia langsung mengatakan kepada anaknya, Ismail, ayo, saya akan sembelih kamu? Enggak begitu kan? Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim apa? Komunikatif. Dia terlebih dahulu meminta pendapat. Wahai anakku, bagaimana sekiranya kalau saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu? Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Baik ayah, saya mikir dulu. Tidak lama setelah itu dia berkata, ya abatif ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu sudah menjadi perintah Allah, laksanakanlah. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dimintai pendapat dulu. Kadang ada orang tua, mohon maaf, ya, tidak meminta pendapat. Anak harus mengikuti orang tuanya, nggak bisa begitu, Bu. Itu membuat anak apa? Jauh dari orang tua. Anak hobinya seperti itu, tapi orang tuanya maunya apa? Hobinya jangan seperti apa? Keinginan anak. Anak cita-citanya ingin menjadi dokter. Tapi orang tuanya cita-citanya ingin menjadi seorang guru misalnya. Kalau ada yang berbeda seperti itu harus dikomunikasikan, harus dimusyawarahkan. Enggak bisa langsung diputuskan oleh kedua orang tuanya. Kemudian apalagi yang menyebabkan anak kadang durhaka kepada kedua orang tua, tidak memberikan teladan yang baik. Di mana anak mau taat kepada kita, kepada kedua orang tua, kalau kedua orang tuanya tidak memberikan teladan yang baik. Contoh, orang tuanya nyuruh anaknya rajin ke masjid, tapi orang tuanya tidak pernah ke masjid. Cuma nyuruh doang. Sholat juga kagak. Gimana anaknya mau taat? Orang tuanya sana, kamu ngaji yang rajin, ngapal yang banyak. Tapi orang tuanya nggak bisa ngaji. Susah. Orang tuanya nyuruh, mohon maaf, marah-marah sama anaknya. Saya bilang apa? Kamu jangan merokok. Tapi orang tuanya pas marahin anaknya sambil gimana? Anaknya mau taat. Saya tuh pernah loh, Bu, jogging di sore hari,
Lihat pemandangan yang indah banget. Lihat anak sama orang tuanya kompak. Rokoknya sama, kopinya juga sama. Saya lewat di depan rumahnya, dipanggil sama bapaknya. Sini Pak Ustadz katanya, mau ngopi bareng? Enggak Pak, saya sudah ngopi tadi. Pak Ustadz, nih marahin anak saya nih. Sambil ngirup rokok, marahin tuh anak saya. Kenapa Pak? Tuh, saya sudah bilang berkali-kali jangan merokok, malah ngajak rokok bareng Pak Ustadz gitu. Ya Allah. Anaknya menjawab, gini aja yuk Pak. Mumpung ada Pak Ustadz, ya Pak Ustadz sebagai saksinya. Kalau Papa berhenti, saya akan berhenti. Enggak bisa begitu. Papa merokok karena Papa punya duit sendiri. Kamu kan minta sama saya. Coba Bu, kira-kira kalau bapaknya model seperti ini, anaknya taat enggak? Enggak taat. Maka ada sebabnya. Makanya kita harus introspeksi diri. Kalau anak mau taat, mau berbakti kepada kedua orang tuanya, ya orang tua harus memberikan apa? Tauladan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan nasihat yang baik. Jangan sampai kita ketika mendapati anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya, meninggalkan perintah-perintah Allah, lalu kita menasehatinya dengan kasar. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ya manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan lemah lembut. Jadi seperti itu. Makanya anak itu lebih dekat kepada ibunya atau kepada bapaknya? Ibunya. Karena ibu itu kalau mendidik lemah lembut. Tapi dibutuhkan juga yang tegas. Makanya seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah ujian yang biasa menimpa kita adalah ujian berupa kematian, Bu. Ujian berupa apa? Kematian. Setiap kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak ada di antara kita yang hidupnya abadi di dunia ini. Yang abadi, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu memiliki batas usia. Berapa batas usia kita? Di dunia ini disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu berkisar antara 60 ke 70 tahun. Lebih daripada itu sedikit. Bonus kalau bahasanya majelis taklim MT apa? Al-Husna, bonus. Ya. Coba kalau ada orang yang meninggal, kita perhatikanlah usianya. Kan begitu, enggak lepas dari 60 ke 70 tahun. Lebih daripada itu sedikit. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu datang, tidak bisa ditunda atau dipercepat. Kalau sudah waktunya, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka kita sebagai seorang muslim tidak usah takut dengan kematian. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Umatku di akhir zaman itu terkena penyakit wahan. Terkena penyakit apa? Wahan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud penyakit wahan adalah hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut kematian. Coba kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, kepada teman kita, saudara kita, berani enggak kalau Allah cabut kita, nyawa kita? Pasti tidak berani. Alasannya banyak sekali. Jangan dulu lah Pak Ustadz, anak belum menikah, belum punya cucu. Saya ingin melihat anak dan cucu. Saya ingin melihat anak menikah. Saya ingin melihat saya memiliki cucu. Belum siap Pak Ustadz. Rumah kreditan belum kelar. Ya kan? Belum siap kalau mati Pak Ustadz, ya. Padahal kematian itu bisa datang kapan saja tanpa mengenal usia. Jadi nggak usah kita takut. Yang kita takutkan itu bukan kematiannya. Yang kita takutkan bukan kematiannya. Yang kita takutkan adalah, sudahkah kita siap mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu? Ini yang kita takutkan. Kalau sekarang justru kebalik. Yang kita takutkan justru kematiannya, bukan bekalnya yang kita takutkan. Padahal Nabi SAW bersabda di dalam sebuah sabdanya, al-kayyisu, ya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jangan sampai kita, mohon maaf, justru dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau kita dikendalikan oleh hawa nafsu, bahaya ibu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk keburukan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah dan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Ini orang yang cerdas, kata Nabi yang pertama. Orang yang cerdas, kata Nabi yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Mengapa Nabi perintahkan agar kita beramal untuk kehidupan setelah kematian? Karena perjalanan kita di akhirat itu sangatlah panjang. Maka kita butuh bekal. Dan bekalnya harus banyak. Kalau perjalanan kita di dunia ini diibaratkan oleh Nabi seperti seorang musafir. Kita saja kalau mau pulang kampung bekalnya banyak. Bahkan bekalnya disiapkan jauh-jauh hari. Bagaimana dia bisa pulang kampung? Bagaimana kalau dia kembali ke kampung aslinya, yaitu akhirat? Harus perbanyak bekal. Makanya kita hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh perbanyak bekal. Berbekal dengan amal soleh. Perbanyak kita melakukan amal soleh.
Kalau bisa lakukanlah amalan-amalan soleh yang berpahala besar. Makanya dalam beramal kan harus cerdas. Sebagai penutup, saya mau menyampaikan satu kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, Ibu mungkin sudah tahu ya Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena beliau ini totalitas menghabiskan usianya untuk menimba ilmu kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan Abu Hurairah ini bukan hanya ahli hadis, bukan hanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah ini juga penghafal Quran. Di akhir hayatnya Abu Hurairah ini banyak menangis. Lalu ditanya oleh seorang sahabat yang menyenguknya. Lalu dia bertanya, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau banyak menangis? Apa yang menyebabkan engkau banyak menangis? Apakah karena engkau takut meninggalkan dunia yang fana ini?" Lalu Abu Hurairah menjawab, "Amma inni la abki ala dunyakum hadih." Aku menangis bukan karena aku takut meninggalkan dunia yang fana ini. Akan tetapi aku menangis karena perjalananku di akhirat sangatlah panjang, sedangkan bekalku masih sedikit. Abu Hurairah merasa bekalnya sedikit. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Bekal kita sudah banyak atau masih sedikit? Coba, ini sekelas Abu Hurairah. Saya kalau baca cerita ini sering menangis gitu, ya Allah, sekelas Abu Hurairah aja merasa bekalnya sedikit gitu loh. Bagaimana dengan kita yang bukan ahli hadis, bukan ahlul Quran? Ya, mungkin ini Bu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya sendiri. Ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Sepertinya kayaknya enggak ada. Oh, ada. Silakan, Bu. Oh, pakai mic. Enggak apa-apa kalau suaranya kenceng, enggak apa-apa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai cerdas dalam beramal. Apa? Cerdaslah beramal. Ya. Nah, itu tertarik sekali kami. Barangkali Ustadz kasih tipsnya lah buat kami. Kira-kira apa ya tipsnya supaya kita beramal itu cerdas? Karena kita selama ini kita kira yang bisa diamalkan itu hanya harta, sedekah gitu ya. Padahal aset yang diberikan atau nikmat yang diberikan Allah itu kan tidak aja hanya harta. Tenaga, ilmu, waktu, segala itu kan sebenarnya bisa jadi bahan untuk jadikan amal gitu Ustaz. Kira-kira dari Ustaz apa dong itunya tipsnya? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tipsnya, kita harus mengetahui dulu bahwa sebaik-baik bekal yang kita akan bawa nanti ketika kita meninggal dunia itu adalah amal soleh kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba al-mayyit thalathah." Kalau ada orang meninggal dunia, yang mengikutinya itu cuma 3. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Yarji ithnan, kembali 2.
ketika si mayit itu diletakkan di liang lahat, ditutup dengan tanah, kembali dua, keluarganya dan hartanya pulang. Wa yabqa wahid, yang kekal bersamanya yaitu satu, wa amaluhu, amalnya. Maka ketika kita mendengar hadis ini seharusnya ya kita termotivasi dong. Kita beramal soleh, karena amal soleh itu sebaik-baik bekal yang kita akan bawa nanti ketika kita meninggal dunia. Yang kedua adalah syarat masuk surga itu ada dua. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yutlamuna naqira. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan perbuatan amalan soleh, kita tidak akan disia-siakan oleh Allah pahalanya. Sekecil apapun amalan soleh yang kita lakukan akan diberi balasan oleh Allah. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini menarik, Ibu. Dan bahkan apa? Disebutkan juga di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian beramal soleh, maka sesungguhnya kalian itu beramal soleh untuk diri kalian sendiri. Coba. Kita tentunya apa? Tidak usah takut kita beramal soleh. Ya tentunya beramal soleh dengan apa yang kita miliki. Ya kalau kita misalnya mampu dalam hal bidang harta, ya beramal soleh dengan harta. Ya sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu. Kalau kita hanya mampunya dengan ilmu, ya beramal soleh dengan ilmu. Banyak ya amal-amalan soleh seperti itu. Tapi kalau beramal soleh, carilah amalan-amalan soleh yang pahalanya besar. Salah satunya dengan thalabul ilmi, membaca Al-Quran, sholat malam, memberi makan, silaturahmi. Ya, ini mengucapkan salam, itu amalan-amalan soleh yang pahalanya besar. Mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdihi, kan begitu kan? Kata Nabi ada dua kalimat yang mudah diucapkan di lisan, tapi timbangannya berat. Hanya kita mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdihi. Jadi mungkin ini Bu ya yang dapat disampaikan. Silakan yang lain. Ada lagi Bu Ibu? Ya boleh Ibu, silakan. Hak contohnya? Ibu pengen hartanya kembali lagi. Ya, pengen tahu aja. Ya, ketika harta kita misalnya diambil di dunia oleh seseorang gitu kan, ya insya Allah kita akan diberikan ya yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berupa apa? Berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Justru malah orang yang mengambil hartanya ibu, justru dia celaka di akhirat. Makanya Allah ingatkan kita di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil harta dengan secara batil. Dan bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, kullu jasadin nabata min suhti fannaru aulabih. Setiap tubuh yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya.
Jadi dia yang celaka, kita yang beruntung. Kan begitu. Jadi seperti itu. Makanya hati-hatilah kita, jangan sampai kita mengambil harta yang bukan milik kita. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Ya, silakan Ibu. Ada orang yang didolimi gitu ya Ustadz. Tetapi orang yang didolimi itu mendoakan hal yang buruk untuk orang yang mendolimi gitu ya. Lah itu bagaimana ya Ustadz? Apakah nantinya apakah yang mendoakan yang tidak baik itu juga akan mendapatkan dosanya atau gimana ya Ustadz? Tidak. Ibu buka juz 6. Iya. Buka Al-Quran juz 6. Buka juz 6 surat An-Nisa ayat 148. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa mendoakan kejelekan bagi orang yang terdolimi itu boleh. Menurut Ibnu Abbas ketika berdalil kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man dulim." Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus menerang, secara terus terang. Jadi kita berkata dengan perkataan yang buruk yang kita ucapkan secara terus terang itu tidak boleh. Kita berkata yang jelek enggak boleh. Karena Nabi SAW tegaskan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana lisannya, ucapannya. Tapi di sini ada pengecualian. Illa man mandulim, kecuali oleh orang yang didolimi, diperbolehkan. Boleh. Ya nggak ada masalah. Yang intinya diperbolehkan mendoakan kejelekan bagi orang yang terdolimi, yang mendolimi kita. Bagaimana Ustadz kalau kemudian merasa didolimi ya, tetapi ya Allah, gimana kalau ya sudahlah, ini memang mungkin qadarullahnya seperti itu gitu. Nah, tetapi saya malah tidak mendoakan yang buruk. Oh, lebih bagus. Berarti apa? Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf dia. Doakan yang baik-baik, boleh. Tapi kalau ada orang yang hatinya tersakiti, kita nggak bisa melarang dia, kan begitu. Kalau kita merujuk ke ayat ini. Dan bahkan Nabi juga apa? Bersabda di dalam sebuah hadisnya, apa kata Nabi? Ittaqi da'watal matlum. Berhati-hatilah kalian terhadap doa orang yang terdolimi. Artinya apa? Artinya orang yang terdolimi itu boleh dong mendoakan kejelekan. Boleh. Tapi kalau dia mendoakan kebaikan, ya lebih bagus. Tapi kalau dia mendoakan kejelekan, jangan kita larang. Kalau kita merujuk kepada firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 148 dan sabda Nabi SAW. Makanya apa? Hati-hati. Jangan sampai kita berbuat dolim. Khawatir orang yang kita dolimi mendoakan kejelekan buat kita. Itu Bu yang diwanti-wanti oleh Nabi. Apalagi mohon maaf, orang yang terdolimi gak mau memaafkan kita. Tapi tetap Islam mengajarkan kita harus jadilah orang pemaaf. Tapi menjadi orang pemaaf susah atau mudah? Susah Bu. Ya, silakan yang lain. Silakan Ibu, nggak apa-apa. Sebetulnya masih ada satu lagi Ustaz. Ya, boleh. Tadi menyambung yang tadi sedekah ya. Untuk masjid itu
ada yang sedekah untuk masjid, infak untuk masjid itu ada yang berupa prasarana dan ada yang berupa sarana. Maksudnya prasarana itu untuk membangun gedung. Sarananya adalah misalnya AC dan lain sebagainya, seperti itu Ustaz. Nah kemudian kalau misalnya barang yang diberikan itu rusak dan kemudian diganti, apakah itu pahalanya putus atau tidak? Putus, karena udah nggak dipakai. Putus. Tapi kita tetap mendapatkan pahala kalau barang yang kita berikan ke masjid sudah dipakai udah lama kan begitu, seperti itu. Putus. Makanya saya kadang, mohon maaf Bu ya, saya kadang kalau ada misalnya karpet diberikan oleh jamaah dan masjid mau mengganti karpet yang baru, jangan sampai karpet ini nggak dipakai, kasih ke masjid yang lain yang membutuhkan, agar yang memberi itu dapat pahala. Misalnya AC nih, kita nyumbang AC kita, wah kayaknya udah lama nih, udah 10 tahun. Nggak apa-apa dong kita perbaikin. Boleh Pak, saya bisa kasihkan ke musola yang memang nggak ada AC-nya, kan begitu? Nggak ada masalah, pasti dibutuhkan kok, dibutuhkan. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Silakan Ibu. Untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan itu menzolimi bagaimana ya? Mungkin yang menzolimi itu nggak sadar ya bahwa apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu menyakitkan yang bersangkutan. Terima kasih Tad. Ini sulit juga. Ini Masya Allah ya, pertanyaannya Masya Allah Ibu nih. Berarti Ibu nyimak banget ya. Ya. Ya, untuk kita mengetahuinya bagaimana kita itu mendolimi dia atau tidaknya, tentunya kita melihat sikapnya dia ke kita Bu. Pasti orang kalau pernah terdolimi kan sifatnya pasti, perilakunya pasti beda ke kita. Jadi seperti itu kita tanyakan. Kalau ketemu kita tanyakan, maaf Bu, saya mohon maaf kalau saya pernah berbuat salah kepada Ibu, pernah berbuat dolim kepada Ibu. Tolong maafin saya Bu. Saya setiap ketemu Ibu kok beda sama saya, menghindar terus. Nah, terus terang ya Bu, Ibu pernah merasa didolimi oleh saya mohon maaf. Jangan ketemu, Bu, Ibu kenapa beda sama saya? Jangan, tanyakan. Kita lebih baik meminta maaf. Kan begitu Pak. Kadang ketika kita bercanda, nggak sengaja keceplosan, tersinggung gitu, nggak apa-apa kita minta maaf. Daripada orang itu terus-terusan nggak nyaman dengan kita, kan rugi kitanya seperti itu. Ya, ada yang lain? Baik Ibu-ibu, sudah cukup atau masih ada pertanyaan? Coba satu Ibu. Oh sudah habis, Masya Allah. Iya Bu, ya benar. Selanjutnya acara penutup yaitu doa. Kami mohon Ustadz untuk menyampaikan doa. Ya. Terima kasih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdal syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.